Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sakwila Zakira dengan NIM 2410911222036. Saya bernomor absen 86 dan di sini saya akan menjelaskan tentang surface anatomy atau anatomi permukaan dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pertama adalah definisinya itu sendiri. Nah, anatomi itu adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi makhluk hidup. Nah, ilmu ini menggambarkan bagaimana bagian-bagian tubuh disusun dan hubungan antara satu bagian dengan bagian-bagian lainnya. Nah, untuk definisi dari anatomi permukaan itu sendiri, anatomi permukaan merupakan cabang ilmu anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat atau dirasakan atau diraba dari permukaan tubuh. Nah, ilmu ini itu berfungsi sebagai panduan untuk memahami posisi dan hubungan antara struktur-struktur yang berada dekat dengan permukaan tubuh kita. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran, pengetahuan ini itu sangat membantu dalam menentukan lokasi organ dan struktur tubuh tanpa memerlukan alat medis, terus memfasilitasi pemeriksaan fisik dan penilaian medis dengan meraba atau melihat secara langsung, terus maksudnya melihat permukaan tubuhnya ya, terus membantu dalam prosedur medis seperti pemasangan kateter, injeksi, atau mungkin pembedahan yang memerlukan pengetahuan pemahaman gitu tentang struktur-struktur yang dekat dengan kulit. Terus juga meningkatkan keterampilan dalam mengidentifikasi cedera atau kelainan pada tubuh dengan memanfaatkan tanda-tanda fisik ya yang nampak atau dapat diraba. Nah, jadi bagi kita mahasiswa kedokteran ini, anatomi permukaan itu jadinya memungkinkan kita, memungkinkan praktisi medis gitu kan untuk bekerja lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan pengetahuan tentang struktur tubuh yang tampak atau dapat diraba langsung. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan tentang anatomi itu, pertama saya akan bahas sedikit tentang sumbu dan bidang. Nah, seperti ini adalah bidang sagittal. Nah, sumbunya ini membagi antara kanan atau dekstra dan kiri atau sinistra. Lalu ada bidang transversal atau horizontal. Ini kan kita bisa lihat dia horizontal. Nah, dia itu membagi antara atas dan bawah atau bagian yang lebih superior dan inferior. Lalu ada bidang koronal. Jadi sumbunya itu membagi antara depan, yaitu anterior, dan belakang, yaitu posterior. Eh, Segitu saja mungkin. Terus lanjut ke tubuh. Tubuh itu kita ada kerangka atau tulang kita gitu kan, terus ada otot dan ada juga kulit. Nah, kita mulai dari kerangka itu sendiri atau tulang. Nah, tulang-tulang kita ini memungkinkan kayak memberi struktur tubuh kita. Nah, jadi kita itu dapat berdiri tegap itu karena tulang. Tanpa tulang kita jadi letoy gitu seperti cacing ini kan nggak ada tulangnya. Kayak dia bisa meleok-leok gitu. Nah, tulang ini fungsi lainnya itu juga kayak melindungi organ-organ di dalam tubuh kita. Seperti misal tengkorak, ini kan melindungi otak. Terus di sini kan tulang rusuk itu melindungi jantung, terus paru-paru, dan lain sebagainya. Terus ada otot. Otot-otot kita ini memungkinkan gerakan gitu dengan cara berkontraksi. Jadi dia itu menarik-narik tulang. Terus dia juga membantu. Sebenarnya tulang itu kalau kita tidak ada otot juga sama, dia akan jatuh luka gitu aja. Nah, jadi dengan otot ini memungkinkan tulang juga dapat berdiri tegap. Jadi dia mempertahankan postur tubuh dan keseimbangannya. Nah, selain itu ada juga fungsi otot kayak mengalirkan apa mengatur aliran darah. Jadi seperti otot jantung gitu kan dan mengatur pernafasan oleh otot pernafasan gitu. Terus ada kulit yang melapisi seluruh tubuh kita. Kulit ini yang memungkinkan kita bisa merasakan sentuhan orang, terus
kita merasakan rasa sakit, terus panas dan dingin itu kan kulit melalui reseptor sensorik. Nah, kulit itu terdiri juga dari kulit tanduk, terus ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak gitu kan, contohnya pada kulit kepala, misal terus ada juga kelenjar keringat. Nah, kita masuk di sini, tubuh itu kita dapat membagikan dia lagi jadi dua. Nah, aksial dan apendikular. Aksial itu berasal dari kata aksis. Aksis itu berarti pusat atau sumbu. Nah, jadi bisa dibilang aksial ini sumbu tubuh atau batangnya gitu kan, atau inti dari inti tubuh kita. Nah, kenapa aksial ini dibagi menjadi 6 lagi. Ada caput atau kepala, ada leher atau kolum, ada toraks, toraks itu dada kan, terus ada dorsum, dorsum itu punggung, dia di belakang. Terus ada abdomen, abdomen itu perut, bagian perut, dan ini pelvis harusnya ada di sini. Itu, maaf nggak jago gambar, itu tuh adalah panggul kita. Nah, kenapa sih dibilang inti tubuh? Karena tanpa bagian-bagian dari tubuh kita ini, dan tanpa bagian-bagian aksial ini, kita nggak bakal bisa hidup. Contohnya aja kepala kan, emang bisa manusia hidup tanpa kepala. Kan kepala itu tempatnya otak, di mana otak itu adalah yang apa ya, yang mengatur semua hal di dalam tubuh kita gitu. Jadi nggak mungkin bisa kita hidup tanpa kepala yang ada otaknya. Terus eh, contoh lain deh, contoh lain toraks. Kalau kita tanpa toraks itu kosong, kita bolong di sini, kita nggak akan bisa hidup. Nanti di sini nggak ada jantung, nggak ada paru-paru, kan itu juga yang membuat kita hidup ya. Nah, terus ada apendikular. Apendikular ini berasal dari kata appendage. Appendage itu artiannya bagian yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih besar ini dalam sini itu konteksnya itu adalah aksial tadi, inti tubuh. Nah, apendikular ini terbagi lagi ke ekstremitas superior dan yaitu tangan, dan ekstremitas inferior yaitu kaki. Nah, berbeda dengan aksial, apendikular ini tanpa apendikular itu pun kita masih bisa hidup. Walaupun sama pentingnya ya, kita kan butuh ya bagian apendikular ini untuk bergerak. Tapi ya kalau kita tidak punya tangan, kita tidak punya kaki, itu sebenarnya kita masih bisa hidup karena di situ tidak ada organ-organ yang super vital. Lalu masuk ke regio pertama yaitu caput dan kolum. Nah, di caput ini itu tempat otak kita kan tadi ya, terus tempat muka kita berada, kita dapat berekspresi dan segala macamnya gitu. Nah, yang pertama saya akan bahas itu sebenarnya adalah rambut. Nah, rambut itu struktur filamen tipis yang terdiri dari keratin dan dia itu bertumbuh di folikel rambut. Nah, folikel rambut itu yang terletak di lapisan dermis kulit gitu. Nah, pada manusia rambut itu dapat bertumbuh di kulit kepala, di bagian sini nih, di bagian alis gitu kan, eh, terus di bagian ketiak dan di bagian sekitar area kemaluan. Nah, kenapa sih? Kenapa nggak seluruh tubuh gini aja kayak kelinci ini di sini? Nah, itu tuh karena ya tergantung letaknya itu juga ada fungsinya masing-masing. Jadi, contoh aja, rambut pada kulit kepala itu tuh eh, dia itu melindungi kepala kita dari sinar matahari. Eh, Apalagi kalau di Banjar ini kan terik sekali kan, nggak enak ya. Terus eh, fungsi lainnya juga nih, anggap kalau kita kehujanan atau kita berkeringat, itu tuh rambut ini kan tumbuhnya nih. Contoh aja kalau kalau di orang yang di sini ya, kalau di aku sih kan gini, kalau orang sini kan dia ke arah sini nih tumbuh rambutnya. Nah, jadi air yang jatuh atau air yang tumbuh itu akan kayak dari sini misal, itu dia akan diarahkan sesuai dengan rambut kita. Jadi mengalir ke belakang dan tidak ke muka kita gitu. Terus lalu ada alis atau supersilia. Nih, supersilia itu tuh fungsinya juga sama. Dia itu eh, melindungi mata kita dari keringat, dari air hujan. Kenapa harus dilindungi mata kita dari keringat? Karena keringat itu mengandung garam. Jadi kalau kena mata pasti akan perih. Nah, jadi anggap keringatnya gini kan, ini keringat bercucuran terus. Nah, karena bentuk alisnya itu dia ke sini dan ke bawah ini gitu kan, maka keringat yang ada itu dia akan
mengalir ke sini gitu. Terus selanjutnya mata. Mata kita berfungsi untuk melihat. Terus ada hidung atau nasal. Nah, hidung kenapa bentuknya kayak gini? Karena anggap kita pakai teori keringat tadi, dia kayak gini, terus keringatnya akan bercucuran ke sini, nggak akan mengenai mulut. Lalu kenapa sih bentuknya itu, kenapa bentuk lubang hidungnya itu mengarahnya ke bawah, nggak ke depan aja, nggak ke atas gitu. Karena kalau ke atas, ya misal hujan kita akan kena air gitu kan. Terus misal kalau di depan eh, akan lebih mudah terkena debu gitu loh. Makanya seperti itu. Lalu hidung kita ini itu tuh nggak, walaupun bentuknya padat gini, tapi dia itu nggak sepenuhnya keras gitu loh. Dia itu masih dapat kita gerakan misalnya ke samping, ke kanan, ke kiri gitu. Itu tuh karena tulang kita, hidung kita itu terdiri dari tulang rawan atau kartilago. Nah, tapi ada juga tulang kerasnya, yaitu os nasal di sini. Dia kayak gitu. Terus ada alanasi nih, alanasi. Ini yang menutupnya, terus yang membuka menutup saluran pernafasan gitu kan. Terus ada septum. Septum ini yang membagikan lubang hidung kita jadi dua, memisahkan jadi lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Kenapa lubang hidung itu nggak satu aja? Karena lubang hidung kalau satu aja, anggap aja kalau kita pilek, nanti mampet mampet satu aja gitu kan. Kalau misalnya dua kan, mampet satu masih bisa bernafas lewat sini. Kalau misalnya cuma satu, kita bernafasnya lewat mulut, dan itu kan tidak 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 efektif ya. Ya karena mulut itu nggak ada yang memfiltrasi kayak debu dan kotoran lainnya, nggak seperti hidung yang ada bulu hidungnya. Terus ada telinga. Nah, telinga kita ini memiliki cuping atau daun telinga, atau nama lainnya auricula. Nah, auricula ini berfungsi untuk menangkap suara dan meneruskannya ke saluran pendengaran. Nah, tanpa ini kita jadi tidak bisa mendengar. Lalu ada, oh ya, manusia itu pendengarannya itu, rentang frekuensinya itu dari 20 sampai 20 ribu Hertz. Wow. Lalu ada mulut, mulut yang memungkinkan kita untuk bicara dan makan sebagai saluran pencernaan gitu kan. Terus ada kolum atau leher. Nah, leher ini fungsinya ya anggapannya sebagai batangnya kepala gitu ya. Jadi kepala nggak gitu doang, jadi bisa ke kanan, ke kiri, jadi lebih fleksibel, tapi nggak ke belakang. Serem, nanti kayak burung hantu. Terus eh, leher ini juga melindungi saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Ya, saluran pernafasan dan pencernaan ini, yang ada di leher. Terus, nah, kan tadi saya ada bilang tentang eh, anatomi ilmu anatomi permukaan ini kayak membantu kita dalam prosedur medis, kayak bisa mengidentifikasi cedera atau kelainan gitu kan pada tubuh. Nah, ini tuh bisa, contohnya itu kayak misalnya nih, kita ada orang kecelakaan dan kayak pertama kan kita lihat bernafasnya tuh lewat sini, tapi kalau tidak terlalu terasa kita tuh melihatnya lewat sini nih, di sini, di sekitar sinilah ya. Nah, itu tuh ada arteri karotis. Nah, itu tuh area, dan area untuk palpasinya tuh di sini. Nah, itu tuh untuk mengetahui uh, jika berdetak, oh, masih bernafas gitu. Terus di leher itu juga ada plika vokalis. Plika vokalis itu dia em, pada perempuan itu tuh lebih pendek. Kalau pada laki-laki itu lebih panjang, makanya laki-laki itu suaranya lebih gitu kan. Eh, terus nih, kan kita bahas laki-laki dan perempuan. Apa sih yang membedakan laki-laki dan perempuan? Nah, kalau laki-laki, kita bisa lihat aja langsung di gambar ini. Laki-laki itu dia lebih tegas fitur mukanya. Dari alis, rahang gitu. Sementara kalau perempuan ini lebih soft gitu kan. Lebih halus. Nah, kalau laki-laki, kita bisa lihat juga di OM ini. Dia itu ada rambut di mukanya atau facial hair. Atau di sini kan kumis, ada jenggot. Nah, itu juga bisa yang menjadi membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, fun fact, rambut muka pada laki-laki atau misalnya kayak jenggot itu tuh kayak kayak bukan determin sih, kayak dia itu yang kayak
bisa jadi patokan kayak kita lihat tuh orang ini testosteronnya banyak atau enggak. Jadi semakin tebal jenggotnya, berarti semakin banyak testosteronnya gitu. Lalu kita memasuki regio selanjutnya yaitu toraks. Toraks itu kita bisa lihat di sini, wow banyak banget ya otot-ototnya. Nah, toraks itu dada dan batasnya itu di diafragma. Nah, di toraks itu tuh ada otot terbesar, itu musculus pectoralis major. Nih, intinya kalau misalnya, aduh, saya nggak ada foto ototnya, but harusnya ada di situ. Lalu, nah, lalu nih, di toraks itu ada papila mamaria atau puting susu. Nah, puting susu ini pada wanita, itu tuh dia untuk, ya jadi menjadi saluran untuk keluarnya air susu ibu atau ASI pada saat mereka punya anak nanti. Terus ada di sini nih ketiak. Nah, tadi kan saya bilang rambut pada manusia itu dapat tumbuh di ketiak juga. Nah, nih ketiak. Nah, itu tuh kenapa sih harus tumbuh rambut di situ? Nah, itu tuh untuk menjaga kayak melindungi kulit ketiak tuh dari gesekan. Karena kayak misalnya nih, contohnya kan kita tuh misal lari kan kita kayak gini, ini kan ya kan bergesek. Jadi adanya bulu rambut pada ketiak itu tuh melindunginya dari gesekan. Terus kalau kalau kita berbicara tulang, di sini tuh nanti ada sternum dan di sini klavikulanya. Oke. Nah, di sini saya akan membahas singkat tentang organ yang di dalam toraks. Nah, di dalam toraks itu ada jantung, ada ini kan jantung, terus ada paru-paru. Nah, paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk. Semuanya dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, ini sternum tadi. Nah, kan? Terus eh, saya akan membahas singkat aja tentang jantung kan. Jantung di sini ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Nah itu misal eh, mekanisme singkatnya aja kan. Misal eh, jantung nih diastolik menghisap darah masuk ke atrium kanan, terus menuju ke ventrikel kanan, terus keluar melalui arteri pulmonalis ke nanti dia ke paru-paru gitu. Terus yang Terus atau misalnya yang kiri nih, yang kiri eh, eh, diastoli masuk ke ar- atrium kiri, terus ke ventrikel kiri, lalu dia keluar melalui yang ini nih yang merah itu aorta ke seluruh tubuh. Ya, penyemprot darah itu namanya sistolik ya guys. Kalau diastolik kan tadi menghisap. Terus kita lanjut ke dorsum. Nah, di dorsum ini lebih banyak lagi otot-ototnya. Wow, jadi contoh aja salah satu kan ini ada musculus infraspinatus, terus ada ya musculus teres mayor gitu-gitu lah ya. Ini kan ini tadi terus ini ada ya di dorsum ini itu tuh ada salah satu tulang terpenting bukan ya salah satu tulang penting yaitu tulang belakang kita, spine. Nah, jadi dari situ itulah dorsum itu terbagi jadi beberapa regio. Jadi misal di sini tuh ini kan itu regio vertebralis kalau nggak salah ya. Jadi ada tulang belakangnya, terus ini regio bahu atau deltoidea, terus ada regio scap regio scapularis, tempatnya ya tulang scapula. Nah, kalau tulang belakang itu tuh fungsinya itu ya untuk kita tegap kan ini gara-gara tulang belakang kan duduk tegap, terus tulang belakang ini juga menahan berat badan kita keseluruhannya gitu kan. Terus di tulang belakang itu juga ada saraf-saraf penting, ya saraf tulang belakang gitu kan. Jadi itu yang melindunginya. Terus ada regio deltoidea atau bahu. Nah, itu yang menghubungkan ekstremitas atas kita dengan badan gitu kan. Hmm. Terus selanjutnya ada abdomen. Nah, abdomen ini juga ada otot-ototnya. Nah, salah satunya aja itu ada musculus rectus abdominis. Nih, atau kita kenalnya kan lebih umum dengan abs. Nah,
Jadi musculus rectus abdominis ini itu dia menempel di tulang iga. Jadi dia berfungsi untuk mendekatkan tulang iga ke depan. Nah, lalu abdomen ini ada dia regio-regionya juga. Jadi di sini ada kuadran-kuadran, terus ada yang 9 regio ini kuadran, ini 9 regio. Nah, ini untuk kita mengetahui organ mana, organ-organ di, misal kayak di sini kan epigastrik, itu tuh tempatnya lambung, terus kayak bagian besar hepar, ada bagian pankreas juga, terus jadi kayak dengan kita tahu bagian-bagian itu kita tuh jadi bisa tahu gitu loh gangguannya itu ada apa di situ. Jadi misal kalau misalnya di gangguan di epigastrik itu tuh dia berarti gangguan kayak ada mah gitu kan karena lambung atau bisa jadi juga pembesaran hepar gitu. Terus nih ada hipokondria kanan. Hipokondria kanan itu dia ada kantong empedu, terus ada bagian hepar juga kan ini kan. Terus terus ada sebagian usus juga harusnya sebenarnya di sini. Terus ada bagian ginjal kanan. Terus di kiri di kiri ini ada lambung, bagian lambung kan ini kan. Terus ada bagian hepar juga masih ada di sini, bagian pankreas juga harusnya masih ada di sini. Terus sebagian usus juga harusnya di sini. Terus ada lumbar kanan dan lumbar kiri. Nah, ini tuh pinggang. Ada usus juga dan ada ginjal. Bagian ginjal kanan dan kiri juga masih masuk ke dalam lumbar. Terus ada umbilikal. Umbilikal ini pusar, bagian pusar, ada pusar dan ada usus. Terus ini ada iliak kanan, iliak kiri. Terus ini hipogastrik atau kita bisa sebut nama lainnya pubik. Gitu. Terus ini juga ada kanan atas, ada kiri atas, ada kanan bawah, ada kiri bawah. Itu kuadran-kuadrannya. Terus selanjutnya kita kepada pelvis. Nah, di pelvis ini tuh pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, berbedanya itu kan tadi dibilang atau saya nggak bilang, tapi pelvis itu tempatnya organ reproduksi. Jadi misalnya nih di laki-laki kan ada penis, ada testis begitu. Terus pada perempuan ada vagina. Nah, jadi itu yang membedakan. Nah, kalau pada vagina itu tuh dia ada vagina itu mempunyai lubrikan alami. Ini eh, untuk tambahan pengetahuan aja. Jadi lubrikan alami pada vagina itu tuh agar saat bereproduksi itu vagina itu tidak melukai penis. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi juga sebenarnya kan ada rambut ya. Rambut rambut ini rambut pada di sekitar area kemaluan. Nah, rambut atau bulu kemaluan itu tuh berfungsi untuk melindungi dari kotoran-kotoran, misalnya ada pun, terus dia menjaga temperatur organ reproduksi kita. Ya, terus kalau misalnya dalam konteks berhubungan seksual, itu dia bulu bulu pada kemaluan ini dia membantu untuk mengurangi friksi gitu loh. Ya, terus ada anus juga kan anus itu dia mempunyai sphincter yang membuat dia erat gitu. Terus ada nih tulangnya nih. Nah, pelvis pada laki-laki itu lebih kecil dan pada perempuan itu lebih lebar. Nah, terus kita masuk kepada ekstremitas atas atau superior. Ini saya akan bahas singkat aja. Nih di sini regio bahu atau deltoidea, terus terus dia ada regionnya lagi. Jadi dari bahu ke siku, ini kan siku, itu namanya brachium. Terus dari siku ke pergelangan tangan itu namanya antebrachium. Dan ini manus atau tangan. Jadi di brachium dia ada otot bicep, bicep brachii.
Nah, ini bicep, terus ini tricep, terus ini siku kita tadi ya, yang memungkinkan dia menekuk. Jadi, oh ya, otot bicep ini juga berfungsinya untuk kita fleksi dan ekstensi gitu. Dia menarik gitu kan. Terus, nah di sini ada, nah di tangan kita ini ada jari-jari, ini pollex, ini index finger kita atau jari telunjuk, terus ini jari digitus medius, jari tengah, terus ini digitus annularis, dan ini digitus minimus. Ya, lalu ada yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah ekstremitas bawah atau ekstremitas inferior. Dia juga ada regio-regionya, yaitu dari sini, dari pelvis ke lutut, ah, yaitu femur atau paha. Lalu ada ya lutut kita, patella, nih. Terus, nah ada crucis atau tungkai bawah. Nah, di tungkai bawah ini ada salah satu tulang penting juga, yaitu tulang kering. Nah, tulang kering itu dia penopang utama berat tubuh. Dan dia itu juga dekatnya ada fibula. Terus, dari sini ini adalah pedis, yaitu kaki, telapak kaki kita. Menarik ya, ternyata ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.